Previously. Initiating system 1. System 1 loaded. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better to be better. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, kali ini Kak Audi bakal nemenin kalian semua untuk memahami konsep mengenai turunan fungsi aljabar. Langsung saja, check this out. Oke guys, kita masuk ke pembahasan berikut. Kita masuk ke rumus-rumus atau aturan-aturan turunan fungsi aljabar. Ada beberapa aturan di sini. Kita bakal bahas satu persatu. Oke, aturan yang pertama. Dikatakan bahwa jika fx sama dengan a, di mana a itu adalah sembarang konstanta ya, maka f aksen x-nya akan sama dengan 0. Nah, ini saya rasa sudah pernah kita bahas di kuis video sebelumnya. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x akan sama dengan 1. Nah, ini teman-teman boleh diingat-ingat aja nih. Jadi kalau misalnya dalam suatu fungsi itu cuma ada variabel x-nya saja, berarti ketika kita turunkan, kita ambil koefisien depannya aja nih. Yang depan sini ada berapa nih? Karena nggak ditulis, makanya jawabannya akan sama dengan 1. Oke? Nah, secara umum boleh ditulis seperti ini teman-teman. Jika fx sama dengan ax, maka f aksen x-nya berapa nih? Maka jawabannya a gitu. Misalnya nih, kalau saya punya fx sama dengan 5x gitu kan, berarti f aksen x-nya berapa nih? Sama dengan 5 gitu. Karena kita ambil koefisien yang ada di bagian depannya saja. Yang keempat, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x akan sama dengan a dikali n kali x pangkat n-1. Nah, saya rasa ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Jadi tidak usah saya kasih contoh. Yang kelima adalah untuk penjumlahan fungsi-fungsi. Misalnya nih, saya memiliki fungsi hx. Fungsi hx ini adalah apa? Adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi. Kita boleh tulis sebagai fx bisa ditambah atau bisa dikurang dari apa? Dari gx. Maka cara menentukan turunan dari hx atau h aksen x-nya adalah dengan menurunkan masing-masing fungsinya. Berarti boleh kita tulis nih, f aksen x plus minus y aksen x. Seperti ini. Terus contohnya mana nih? Contohnya tadi sudah kita lakukan. Saya ulangi deh biar kalian lebih paham. Misalkan hx sama dengan 3x kuadrat min 5x. Nah, untuk menentukan h aksen x berarti gimana nih teman-teman? Kita turunkan satu persatu. Turunan daripada ini berapa nih? 3 kali 2, 6. X tadi pangkat 2 berkurang jadi 1. Tidak usah kita tulis. Sedangkan turunan dari 5x masih ada nih teman-teman. Jadi jawabannya berapa? Min 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke aturan berikut. Nah, di sini aturannya lebih spesial. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena dia dipakai untuk beberapa fungsi khusus. Artinya kita pakai khusus pada fungsi-fungsi berpangkat. Oke, sebagai contoh, aturannya sebagai berikut. Misalkan saya memiliki fx sama dengan gx yang dipangkatkan n. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu dengan n kita kali dengan gx dipangkatkan n-1 kita kali dengan g aksen x. Nah, bentuk ini atau aturan ini sangat populer dengan nama aturan rantai atau chain rule. Nah, untuk lebih jelasnya, saya bakal kasih teman-teman contoh untuk menyelesaikan soalan dengan menggunakan rumus aturan rantai ini. Contoh yang mudah dulu ya. Misal saya punya fx sama dengan 3x plus 5 dipangkatkan 7 nih. Nah, aturannya kan pangkat 7 terlalu banyak ya teman-teman ya. Karena terlalu banyak, maka boleh kita menggunakan aturan berantai ini. Caranya gimana? 7-nya kita turun ke depan atau dikali dengan koefisien depan sini. Di sini kan ada 1 ya. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kemudian kita tulis lagi 3x plus 5. Tadi pangkat 7 berkurang 1, sisa 6. Kemudian dikali dengan turunan yang ada di dalam sini. Turunan 3x adalah 3. Turunan 5 adalah 0, tidak usah kita tulis. Maka yang ini boleh kita kalikan. Jadinya 21 di dalam kurung 3x ditambah 5 pangkat 6.
Ketika teman-teman masih bisa menyederhanakannya, silakan. Tapi menurut saya ini udah pangkat 6 nih, jadi ya nggak usah lah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soalan yang nomor 2. Di sini saya udah punya soal nih. Jika Y sama dengan akar dari X pangkat 3 min 4X, maka diferensial dari Y-nya berapa? Ingat, yang kita cari adalah diferensial Y. Maka dengan konsep yang tadi, jangan lupa membubuhkan diferensial X di bagian belakang jawaban kita. Oke, di sini kita udah punya nih Y sama dengan akar ya, X pangkat 3 dikurang 4X. Kita tulis dulu ya. Berarti kita punya Y sama dengan akar dari X pangkat 3 min 4X. Nah seperti ini. Nah untuk mencari dy-nya atau diferensialnya, berarti kan kita butuhkan yang namanya turunan dari fungsi Y ini kan. Nah gimana nih caranya? Yang pertama kita rubah dulu bentuknya. Y akan kita rubah menjadi bentuk X pangkat 3 min 4X. Karena di sini ada akar atau bentuk akar, boleh kita rubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa nih? Pangkat 1/2. Nah seperti itu. Setelah memiliki bentuk yang seperti ini, baru boleh kita turunkan. Jadinya gimana nih kita turunkan? Derivatifnya, turunannya jadi gimana? Di sini ada angka 1 ya. Angka 1 tapi nggak kelihatan. Ingat, yang seperti yang saya bilang, angka 1 kayak hantu gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau menganggap angka 1 tuh kayak mantan juga boleh lah ya. Mantan udah nggak ada gitu ya, tapi kenangannya masih berasa. Asik. Di sini kita punya 1 tapi nggak kelihatan. Kita tinggal kali dengan pangkatnya nih. 1 kali setengah berapa? 1/2. Nah di sini kita tulis ulang nih, X pangkat 3 min 4X, 1/2 nya kita kurangi dengan 1. Nah satunya ini kita rubah dulu nih, tips buat kalian. Satunya ini kita akan rubah dengan sesuai dengan penyebut yang ada di sini. Karena sini 2 berarti kita ubah menjadi 2/2. Jadi ingat, kalau di sini 5 jadi berapa? 5/5. Kalau sini 7 gimana? Ya 7/7 gitu ya. Oke, kita next. Kita kali dengan, ingat ini chain rule, berarti kita kali dengan fungsi yang ada di bagian dalam. Karena bagian dalam fungsi ini masih bisa diturunkan. Kita turunkan lagi, jadinya gimana nih teman-teman? X pangkat 3 turunannya berapa nih? 3X. Pangkatnya udah berkurang 1 jadi 2. Seperti ini. Sedangkan 4X turunannya menjadi 4 sendiri. Nah seperti itu. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya. Di sini ada 1/2 dikali X pangkat 3 min 4X. Kita kurangkan 1 kurang 2 jadinya negatif 1/2 dikali 3X kuadrat min 4. Nah sampai sini sebenarnya kita bisa sederhanakan. Kenapa? Karena masih ada pangkat negatif. Ingat bahwa kita harus selalu berusaha membuat positif. Oke? Dan begitu kalian bisa berprinsip untuk berpikir positif terus. Oke ya. Di sini kita bakal rubah bentuk negatif menjadi bentuk positif. Ini akan sama dengan 1/. Nah, pernya saya panjangin dikit. Kenapa? Karena ini akan kita turunkan ke bawah. Jadinya 2 dikali, di sampingnya kita bubuhkan X pangkat 3 min 4X dipangkatkan setengah. Ingat bahwa yang tadi negatif sudah jadi positif. Kita kalikan dengan 3X kuadrat min 4. Seperti ini. Lalu jadi apa ini? Ini kita kalikan ke sini sampingnya. 1 kali apapun tidak berubah, makanya menjadi 3X kuadrat min 4. Kita bagi dengan yang di bawahnya 2, kita ubah menjadi bentuk akar kembali karena pangkat setengah, sehingga menjadi X pangkat 3 dikurangi 4X. Nah seperti ini. Ini adalah Y aksennya. Nah terus yang ditanya apa tadi nih? Diferensial Y, berarti yang ditanya adalah dy nya gimana ya kan. Ingat dy itu berarti apa? Misalkan tadi kita punya Y sama dengan akar dari X pangkat 3 dikurang 4X. Berarti dy gimana? Turunan daripada ini. Turunannya udah kita punya nih, tinggal dituliskan aja. 3X kuadrat min 4 per 2 akar X pangkat 3 min 4X dikali dx. Nah seperti itu. Nah kalau di antara kalian ada yang bertanya nih, dx ini untuk apa sebenarnya? Nah ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, sampai sini inilah jawabannya. Oke, next kita lanjut masuk ke aturan yang berikut. Aturan yang berikut dikhususkan untuk perkalian 2 buah fungsi. Jadi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Misalnya nih, saya punya hx, di mana hx ini adalah hasil kali 2 buah fungsi. Katakanlah fungsi fx dikali fungsi gx. Sepertinya teman-teman ya. Maka bagaimana cara mencari turunannya atau mencari h aksennya bagaimana? Dengan cara f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan teman-teman menghafal nih, kita misalkan ini sebagai U, kita misalkan ini sebagai V. Jadi, kalau mau mencari H aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, kayak gitu. Untuk memudahkan teman-teman menghafalkan rumusnya. Sebagai contoh, kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya di sini saya memiliki yang mudah dulu. Saya punya 2X ditambah 10 dikali dengan
X kuadrat min 4X plus 9. Nah, sebenarnya bentuk yang ini boleh kita kali masuk ya gitu ya. Cuma hanya untuk memperagakan bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini, maka kita menggunakan aturan yang di atas. Kita misalkan dulu ini sebagai U, ini sebagai V. Langkah pertama yang teman-teman cari adalah U aksen. U aksen adalah turunan daripada U yang tadi ini. Nah, 2X plus 10 nih, turunannya berapa nih? Turunannya adalah 2. Ditambah 0 kan, 0-nya nggak usah kita tulis. Sedangkan V aksennya berapa nih? Kita turunkan satu-satu nih. X kuadrat turunannya 2X, min 4X turunannya min 4, 9 turunannya 0, tidak usah kita tulis. Sehingga masukkan ke dalam rumus yang ada. Wah, boleh kita tulis di sini ya. Jadinya U aksen dulu nih. U aksen berapa nih? 2 kan? Masukkan. Berarti jawabannya akan sama dengan 2 kita kali dengan V. V-nya berapa nih V-nya? V-nya yang ini ya teman-teman ya. Jadinya X kuadrat min 4X plus 9 ditambah U-nya di sini ya, 2X plus 10. 2X plus 10 dikali dengan V aksen. Nah, V aksennya nih 2X min 4. Nah, dari bentuk sini boleh kita sederhanakan. Sama dengan kita kali masuk. Jadinya 2X kuadrat min 8X ditambah 18. Kemudian yang ini kita kali masuk. 2X kali 2X jadinya 4X kuadrat. 2X kali min 4 jadinya min 8X. 10 kali 2X jadinya 20X. 10 kali min 4 jadinya min 40. Maka akan sama dengan, nah kalau kita perhatikan di sini ada bentuk yang memiliki variabel yang sama. Boleh kita sekalian menyederhanakannya. 2 tambah 4 berapa nih teman-teman? 6X pangkat 2 gitu ya. Di sini kita punya min 8X. Min 8X jadinya min 16 ditambah 20. Min 16 tambah 20 berapa nih? Ya plus 4 ya. Plus 4X. Nah, terakhir 18 dikurang 40 akan menjadi negatif 22. Nah, inilah hasil dari turunannya kayak gitu. Sebagai bukti nih, kita boleh cari tahu dengan cara manual. Cara manual artinya gimana? Kita kalikan dulu bentuk ininya. Oke, kita kalikan dulu ya. Kali ini jadinya gimana teman-teman? 2X pangkat 3. Nah, ini kali ini min 8X kuadrat. Ini kali ini plus 18X. Sekarang yang 10-nya kita kalikan semua. 10 kali X kuadrat plus 10X kuadrat kali 4 min 40X. Kalikan 9 plus 90. Kita turunkan. Turunan daripada ini nih 6X kuadrat 6 ya. Dikali 2 6 min 16X ditambah berapa nih? 18 ditambah 20X dikurang 40. Ini 0 kita tidak usah tulis. Nah, perhatikan ini 16X plus 20 jadi berapa nih? Jadi 4X ya. Ini turun dulu 6X kuadrat plus 4X. Ini dan ini jadi berapa nih? Min 22. Ternyata sama seperti itu. Tapi yang ini adalah cara manual. Cara manual artinya kita cari dulu hasil perkaliannya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak bisa langsung dikalikan? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contoh ketika kedua suku yang dikalikan tidak bisa langsung dikalikan. Misalkan saya punya fx sama dengan x plus 5 dipangkatkan 6 dikali dengan 2x plus 3. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang sulit untuk kita kalikan. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 6 nih guys. Kalau ada pangkat 6 kan berarti kita harus kalikan sampai 6 kali, kan ribet ya. Nah, dengan yang namanya aturan perkalian kita bisa mendapatkan turunannya dengan cara mudah. Kita misalkan dulu nih di sini U, di sini V gitu. Oke. Kita cari masing-masing U aksennya berapa. U aksen berarti turunan daripada ini ya. Nah, hati-hati. Ingat di sini ada pangkat nih. Materi sebelumnya berarti kalau ada pangkat kayak gini kita harus pakai chain rule. Kita pakai chain rule. Berarti gimana nih? 6-nya turunkan ke depan berarti 6. X plus 5 kita pangkatkan 5. Kok bisa jadi 5? 6 berkurang 1 dikali dengan turunan yang ada di dalamnya. Turunan dalam sini berapa nih? Turunan X adalah 1, tidak perlu kita tulis. Turunan 5 juga tidak perlu kita tulis. Oke, kita udah dapat U aksennya. V aksennya. Sekarang turunan daripada ini berapa nih? Sama dengan 2. Kita sudah punya. Sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Kita punya U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya adalah ini, kita masukkan 6 dalam kurung X plus 5 pangkat 5 dikali V-nya ini 2X plus 3. 2X plus 3 kita tambah dengan U. Mana nih U nya nih? U yang ini ya. X plus 5 dipangkatkan 6 dikali dengan V aksennya. Nah, seperti itu.
Dari sini bagaimana cara menyederhanakannya? Kita hanya merubah bentuk menjadi yang lebih sederhana. Perhatikan di sini ada bentuk yang sama, boleh kita keluarkan. Terus gimana cara ngeluarinnya? Yang kita keluarkan adalah bentuk yang memiliki pangkat terkecil. Di antara 5 sama 6 lebih kecil mana nih? Jelas 5 ya. Maka kita boleh taruh nih X plus 5 pangkat 5 di bagian luar. Sehingga nanti ini udah keluar nih teman-teman. Sisa berapa nih? 6 dikali dengan ini 2X plus 3 ditambah yang tadinya di sini ada 6, 5-nya udah keluar, sisa berapa? Sisa 1. Maka di sini ada X plus 5 pangkat 1 tapi dikali dengan 2. Kita kali masuk nih teman-teman. X plus 5 pangkat 5 dikali dengan 6 kali 2 12X ditambah 6 kali 3 18. Hati-hati ya, cara mengalikannya harus masing-masing. Ditambah 2 kali X itu 2X ditambah 10. Yang ini boleh kita sederhanakan lagi. Jadinya X plus 5 dipangkatkan 5 dikali 12 dengan 2 jadinya 14X ditambah 18 dan 10 jadinya 28. Nah seperti itu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke aturan yang berikut. Aturan berikut sering disebut dengan aturan pembagian. Aturan pembagian artinya berarti ketika ada suatu fungsi yang didefinisikan sebagai hasil pembagian dua buah fungsi yang lain. Saya tuliskan sebagai berikut, sudah ada saya tuliskan di sini. Nah, turunannya akan menjadi f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx dikurang gx dikali h aksen x dibagi hx yang dipangkatkan 2. Nah, untuk mempermudah teman-teman semua menghafal rumusnya, maka boleh kita tulis ini sebagai U, ini sebagai V. Maka untuk mencari f aksen x, ini akan sama dengan apa? U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, tips untuk mengingatnya, yang di bagian atas ini sama dengan perkalian tadi. Hanya saja ini pengurangan kayak gitu. Lalu kalau pembagian harus dibagi dengan V kuadrat. Oke, ini adalah rumus untuk mencari turunan dari pembagian dua fungsi. Nah, sebagai contoh, saya kasih yang mudah dulu. Misalnya, saya memiliki fx sama dengan x plus 2 per x plus 1. Nah, kayak gini. Bagaimana cara mencari turunannya? Pertama, kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai V, maka cari masing-masing turunannya. U aksen dulu nih. U aksen sama dengan turunan dari ini berapa teman-teman? Sama dengan 1. Sedangkan V aksen turunan daripada ini adalah 1 juga. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat sama dengan U aksennya 1 dikali V-nya X plus 1 dikurangi U-nya adalah X plus 2 dikali V aksennya 1 per V kuadrat. Di sini X plus 2 dipangkatkan 2. Nah, jadinya gimana nih? Jadinya X plus 1 ini minnya kita kalian ke dalam min X min 2 per X plus 2 pangkat 2 sehingga X dan min X boleh kita coret. Tersisa 1 dikurangi 2 sama dengan min 1 per X plus 2 dipangkatkan 2. Nah, ini hasilnya. Oke, bagaimana jika fungsinya sedikit lebih susah daripada yang tadi? Nah, ini adalah bentuknya. Nah, teman-teman, yang harus kalian garis bawahi adalah boleh kita menggabungkan aturan-aturan. Jadi aturan-aturan yang ada ini boleh kita gabung-gabungin seperti itu. Oke. Di sini tahap pertama sama seperti tadi, kita misalkan dulu ini sebagai U, ini kita misalkan sebagai V. Oke, saya ulangi, ini kita misalkan sebagai U, yang ini kita misalkan sebagai V. Maka cari masing-masingnya. U aksen dulu nih, turunan dari 6X berapa nih? 6. Sedangkan V aksennya berapa nih? Nah, kalau gini harus kita cari dulu ya. Kita cari dulu caranya gimana? 2X min 1 kita pangkatkan 1 per 2 sama dengan. Nah, 1 per 2 ini kita kalian ke depan. 1 per 2 dikali 2X min 1 pangkat 1 per 2 dikurangi 2 per 2 dikali turunan yang ada di dalam sini sama dengan berapa? Sama dengan 2. Perhatikan baik-baik, setengah dengan 2 ini boleh kita coret nih. Sisa 1 ya, boleh kita tulis 1 dikali dengan 2X min 1 pangkat 1 kurang 2 min 1 per 2. Ingat baik-baik, pangkat negatif berarti harus kita turunkan. Jadinya 1 per 2X min 1 pangkat setengah. Nah, seperti ini. Ini adalah V aksennya. Terus gimana cara mencari F aksen? Gimana cara mencari F aksen X? Berarti kita punya F aksen X sama dengan masukkan dalam rumus U aksen V min U V aksen per V kuadrat sama dengan. Nah, di sini kita punya nih U aksennya sama dengan berapa? Sama dengan 6 dikali V-nya. V-nya yang ini ya teman-teman ya. Akar dari 2X min 1 kita kurangkan dengan U. U yang di atas adalah 6X. Kita kali dengan V aksen, ini adalah V aksennya. Boleh kita tulis seperti ini, 1 per akar dari 2X min 1. Kok jadi akar? Ingat, pangkat setengah akan menjadi akar. Akan sama dengan
per dulu, per V kuadrat, V-nya ada ini. Berarti 2x min 1 diakarkan, dikuadratkan. Nah, ingat bentuk akar dan kuadrat boleh kita coret, boleh kita sederhanakan ya. Ini boleh kita kali masuk. Jadinya 6 akar 2x min 1 dikurangi ini boleh kita kali masuk, 6x per akar 2x min 1 per 2x min 1. Nah, seperti ini. Nah, bentuk seperti ini boleh kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara menyamakan penyebut. Oke. Maka akan menjadi seperti apa nih? Perhatikan di sini. Ini kita kali silang teman-teman. Jadinya nanti 6 akar 2x min 1 dikali dengan akar 2x min 1 dikurangi 6x per akar 2x min 1 dibagi lagi dengan yang terakhir 2x min 1. Nah, ini akan sama dengan, lihat akar kali akar dengan angka yang sama, berarti akarnya boleh kita hilangkan. 6 dalam kurung 2x min 1 dikurangi 6x. Nah, sedangkan yang ini boleh kita satukan. Jadinya 2x min 1 dikali dengan akar dari 2x min 1. Nah, seperti itu. Maka sama dengan kita kali masuk nih teman-teman. 6 kali 2 adalah 12x. Sedangkan 6 kali 1 adalah min 6 dikurangi 6x per. Nah, di sini kita bagi dengan 2x min 1 akar 2x min 1. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita bisa merubah ini sama ini, boleh kita sederhanakan menjadi 6x min 6 per 2x min 1 dikali akar 2x min 1. Seperti itu.